Bab 307. Lester, tolong berhenti mengganggunya. Bisakah kamu melakukannya untukku? Dora mendorong Daryl di belakangnya. Dia sangat menyadari bahwa keluarga Lester terlibat dengan mafia. Dia mendengar bahwa ayah Lester memiliki lusinan pejuang. Daryl akan menderita akibat yang mengerikan jika dia menyinggung Lester. Meskipun Daryl adalah seorang pengusaha dan jade, manajer dari Windon Group memanggilnya ayah di villa sebelumnya, dia tidak mampu menyinggung mafia. Lester menghela nafas dan mendengus, aku akan melepaskanmu karena Dora memintaku. Hati-hati lain kali aku melihatmu. Teman-teman prianya berjalan di dekat Daryl dan meludah. Kamu beruntung. Kamu beruntung Tuan Muda Lester sedang dalam suasana hati yang baik hari ini atau kamu akan ditipu. Daryl tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun sambil berpikir, kalian semua akan berada di jalan ke rumah sakit sekarang jika bukan karena Dora. Ada lebih dari 100 murid dari Sekte Istana Kehidupan Abadi yang minum di lantai atas. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika Lester Rock memulai perkelahian denganku dan para murid itu bergegas turun. Dora mendekatinya dan bertanya sambil tersenyum, Daryl, apa yang kamu lakukan di sini? Sungguh menakjubkan bahwa dia akan bertemu dengannya secara kebetulan setiap kali dia meninggalkan sekolah. Daryl menjawab sambil tersenyum, makan, tentu saja. Terima kasih telah membantu saya keluar dari situasi itu. Sejujurnya, dia pasti sudah bertarung dengan orang-orang itu jika Dora tidak muncul. Dora mengangkat bahu, tidak apa-apa, aku tahu kamu dan aku tidak bisa hanya melihatmu dipukuli oleh mereka. Aku harus pergi sekarang, aku sedang makan malam dengan teman-temanku. Dia berbalik dan pergi. Daryl berjalan ke kamar kecil dan kembali ke lantai 1 setelah menggunakan toilet. Cailan dan murid-murid aula lainnya minum beberapa kali dan semuanya mabuk. Daryl kembali ke tempat duduknya dan berbicara lebih banyak dengan Cailan tentang keluarga Dixon sebelum meminta tagihan. Sekitar 200 murid aula mengikuti di belakang Daryl saat mereka berjalan ke bawah dengan penuh semangat dengan cara yang mengesankan. Karyawan di lobi hotel tidak berani keluar ketika segerombolan pria berpakaian hitam berjalan menuruni tangga. Daryl yang memimpin menjadi sorotan dalam sekejap. Daryl merasakan ketegangan yang luar biasa saat para karyawan mengarahkan pandangan mereka padanya. Siapa pria itu? Dia sangat muda, apakah dia semacam jagoan? Dora dan teman-temannya yang duduk di ruang pribadi dekat lobi mengalihkan pandangan mereka ke tangga. Bukankah itu Daryl? Dora bisa merasakan kakinya lemas. Teman-temannya meletakkan peralatan makan mereka dan menahan napas. Keringat dingin terbentuk di dahi Lester. Sial, dia ada di mafia. Dia punya sekitar 200 orang. Aku. Lester ketakutan karena rasa takut setelah kejadian itu merayapi dirinya, dia bahkan tidak bisa memegang peralatan makannya dengan baik. Meneguk. Teman-teman prianya menelan ludah dalam diam dan mereka bersyukur bahwa mereka tidak memulai pertengkaran dengannya sekarang. Mereka akan berada di rumah sakit jika mereka melakukannya. Mereka semua menunduk, takut menatap tatapan Daryl membayar tagihan dan berjalan ke pintu masuk lobi hotel. Dia menoleh ke Cailan dan berkata, baiklah, masalah keluarga Dixon adalah milikmu. Aku akan menunggu kabar baik darimu. Cailan mengangguk dengan tegas, jangan khawatir, Hallmaster. Saya tidak akan mengecewakanmu. Daryl mengangguk dalam diam mengakui dan berbalik untuk pergi. Cailan melihat sosok Daryl yang pergi dan memanggil, hati-hati, Hallmaster. Hati-hati, Tuan Aula. Orang-orang yang berdiri di belakang Cailan menyapa sekaligus, suara mereka menggelegar ke langit. Terkesiap Lester dan yang lainnya menarik napas dengan tajam ketika mereka menyaksikan pemandangan itu, mereka kehilangan kata-kata. Pagi selanjutnya, Daryl pergi ke sekolah lebih awal. Dia kembali ke rumah sakit untuk merawat Lily setelah menyerahkan masalah keluarga Dixon kepada Cailan tadi malam. Dia mengobrol dengan Lily dan hanya tidur setelah tengah malam. Meskipun demikian, dia energi ketika dia bangun. Itu semua berkat dia berlatih kitab suci energi murni. Sumbangannya sebesar 20 juta tidak sia-sia. Dia bisa merasakan bahwa energi internalnya 3 kali lebih kuat setelah menyelesaikan kultivasi tulisan suci.
Dia sekarang bisa menjadi tak terkalahkan bahkan tanpa menggunakan skill Ascension of the Nine Dragons. Dia sampai di sekolah dan kelasnya berisik karena kelas belum dimulai. Dia melihat Dax di tempat duduknya saat dia melangkah ke dalam kelas. Haha, kurasa dia pulih dari luka-lukanya. Dari senang dan dengan bodohnya berjalan ke arahnya. Dax meninju bahu Daryl dengan ringan dan bertanya dengan sedih, "Daryl, di mana kamu kemarin? Kenapa kamu tidak mengangkat telepon Mi?" Sudah hampir seminggu sejak terakhir kali mereka bertemu. Daryl juga menyeringai, "Tidak, bukan apa-apa. Aku tidur di kamar jadi aku tidak masuk kelas." Dia memutuskan untuk tidak memberitahu Dax tentang apa yang terjadi pada Lily. Bab 308. Dax pasti akan mencari Dixon untuk balas dendam jika dia kemu. Dia akan dirugikan karena keluarga Dixon terlalu kuat. Daryl lebih suka menyerahkan segalanya kepada Caelan. Dax menyeringai, "Begitu, kamu pasti sangat mesra dengan Lily di rumah. Ngomong-ngomong, guru kami mencarimu kemarin. Catherine." Daryl tertegun sebelum dia ingat beberapa panggilan tidak terjawab darinya, dia lupa untuk membalas panggilannya. Kekuatannya pasti menurun drastis beberapa hari ini. Cheers Newman yang duduk di depan tiba-tiba berbalik dan melemparkan catatan padanya. "Persetan." Dax meraih kelengan dari seolah-olah dia terkena stroke. "Apa yang terjadi? Mengapa si cantik mengirimiku pesan?" Daryl menjadi linglung ketika Dax mencondongkan tubuh ke arahnya dengan penuh semangat dan bertanya dengan terkejut, "Wow, Daryl, kamu sudah dekat dengan primadona kampus dalam beberapa hari ini." Daryl terkekeh, "Ya." Dia membuka catatan itu dan tertulis, "Apakah kamu bebas malam ini? 7 membelikanmu makan malam." Haha, dia cukup gigih. Dia ditarik pergi oleh Catherine dan pergi ke perpustakaan untuk berkultivasi terakhir kali dia mentraktirnya makan. Dia benar-benar lupa tentang itu dan dia tidak berharap Cheers akan mengingatnya. Dax mengintip catatan itu dan semakin terkejut, apakah ini nyata?" Cheers adalah primadona kampus yang dingin dari seluruh sekolah Heksat. Dia selalu bersikap sedingin es dan dia tidak pernah melirik pria manapun, bahkan yang luar biasa sekalipun. Kenapa dia mengajak Daryl keluar untuk makan malam? Melihat keterkejutan di wajah Dax, Daryl tersenyum dan berkata, "Baiklah, berhenti menatapku seperti itu. Kamu bisa ikut denganku." Bagaimana dia bisa melupakan temannya untuk makan dengan cantik? Dax sangat gembira. Daryl mencoret-coret, "Saya punya waktu nanti." Di catatan itu dan mengembalikannya. Sosok elegan berjalan ke ruang kelas tepat setelah Daryl memberikan catatan itu. Dia memiliki aura anggun dan tenang dengan rambut sebahu. Itu adalah instruktur ramuan mereka, Sunny Scott. Wow. Anak laki-laki di kelas menatap Sunny tanpa berkedip saat dia masuk. Ada 2 guru yang menarik di kelas 16, guru kelas mereka Catherine Keith dan Sunny Scott. Catherine ketat meskipun penampilannya cantik. Sunny lebih lembut dibandingkan. Sunny tersenyum dan berbicara, "Kelas, saya telah menjelaskan tentang produksi eliksir 2 hari yang lalu tetapi teorinya sangat berbeda dari praktik jadi kami akan melakukan sesuatu yang praktis hari ini. Kami akan pergi ke ruang produksi eliksir untuk kelas hari ini." Seisi kelas berteriak. Tak satu pun dari mereka ada hubungannya dengan obat mujarab sebelum ini. Produksi obat mujarab adalah misteri yang lengkap dalam pikiran mereka. Ruang produksi obat mujarab dari sekolah Heksat memiliki suasana kuno dengan banyak ramuan berharga yang tersimpan di dalamnya. Kelas menebak di depan panci mendidih eliksir. Sunny adalah yang pertama dalam antrian dan dia menginstruksikan dengan lembut, "Jangan hanya menyentuh peralatan di dalam ruangan. Hari ini, saya akan mendemonstrasikan cara membuat pil pembekuan darah." Pil pembekuan darah sangat efektif untuk mengobati luka dalam, ini adalah sejenis obat penyembuh. Dia mengambil beberapa bahan dan memanaskan panci mendidih untuk menghasilkan pil. Para siswa berseri-seri karena ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan produksi pil. Mereka menonton dengan intens tanpa berkedip karena mereka takut melewatkan apapun. Daryl tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba mengerutkan kening. Dia sadar bahwa pil pembekuan darah adalah pil yang sangat umum dan memproduksinya tidak memerlukan langkah yang rumit. Namun, Sunny melewatkan satu bahan,
ramuan penggumpal es. Ramuan itu bersifat mendinginkan dan akan berfungsi untuk mengatur panas dalam proses produksi pil. Panci mendidih bisa pecah tanpanya. Daryl harus bersuara, "Miss Scott, tunggu." Namun, sudah terlambat karena Sunny sudah menutup-tutupnya dan api di bawahnya sudah menyala. Sunny memandang Daryl dengan rasa ingin tahu dan bertanya dengan suara lembut dan menyenangkan, "Ya. Apakah Anda punya tamu?" Para siswa memperbaiki tatapan tidak ramah mereka pada Daryl. Jarang sekali instruktur mereka mendemonstrasikan produksi pil. Apa yang akan dia lakukan lagi saat itu? Daryl tersenyum pada Sunny, "Nona Scott, Anda harus memadamkan apinya. Memproduksi pil pembekuan darah hanya akan memakan waktu 3 menit. Setengah menit sudah berlalu saat itu. Panci akan meledak hanya dalam 2 menit. Para siswa akan terluka jika api tidak dipadamkan." Sunny tersentak dan tersenyum, "Kenapa aku harus melakukan itu?" Ada banyak aturan terlarang dalam proses pembuatan pil sejak zaman kuno dan memadamkan api di tengah proses adalah salah satunya karena akan menyebabkan kerusakan pada panci yang terbakar. Sunny ingat bahwa dia memberitahu kelas tentang itu sebelumnya. Dia pasti bermimpi di kelas. Dia sedikit tidak senang. Bab 309. Daryl, tidakkah kamu mendengarkanku di kelas? Sunny menjelaskan, "Jangan padamkan api saat membuat apil, aku sudah mengulanginya berkali-kali." "Nona, Anda melewatkan bahan. Panci mendidih memiliki suhu yang sangat tinggi, itu berbahaya." Daryl mengerutkan kening saat dia melihat arlojinya. Panci mendidih akan meledak hanya dalam 2 menit. Namun, Sunny memelototi Daryl dengan marah dan berkata, "Aku sudah lama berkecimpung di bidang ini dan aku telah menguasai lusinan eliksir. Meskipun ini adalah pertama kalinya saya memproduksi pil pembekuan darah, ini adalah pil tingkat pemula dan cukup mudah dibuat, tidak akan terjadi kecelakaan. Anda harus berhenti meragukan instruktur Anda." Dia biasanya lembut bahkan ketika dia mengajar di kelas. Namun, dia pasti tersinggung karena dia diragukan oleh siswa di kelas ketika dia menjadi instruktur. "Daryl, bisakah kamu diam dan berhenti mengganggunya?" tanya Daisy Palmer tidak sabar. Seluruh kelas menjadi marah dan semua orang mulai menuding Daryl. Itu adalah fakta yang diketahui bahwa ada terlalu sedikit pembudidaya yang tahu tentang produksi pil meskipun banyak pembudidaya. Itu adalah kesempatan langka bagi para siswa untuk menyaksikan proses pembuatan pil oleh instruktur mereka. Miles Morrison berdiri tiba-tiba, "Daryl, apa yang coba kamu lakukan di sini? Apakah Anda mencari perhatian?" Declan Noel yang merupakan pengawas kelas 16 mengerutkan alisnya dan maju beberapa langkah. "Daryl, kamu bisa pergi jika kamu tidak mau mendengarkan di kelas, jangan mengganggu kelas. Mengapa Anda membuat masalah ketika Nona Scott berdemonstrasi untuk semua orang? Anda dapat meninggalkan kelas lebih awal jika Anda tidak menyukai subjeknya." Murid-murid lain mengangguk setuju dan beberapa gadis cemberut pada Daryl dengan kesal. Hanya Dax yang mengerutkan alisnya dalam diam. Dia tahu Daryl bukan termasuk orang yang suka menikmati sorotan. Pasti ada alasan mengapa dia ingin memadamkan api. Mungkin benar-benar ada yang salah dengan produksi Miss Scott. Daryl kesal. Orang-orang ini benar-benar sesuatu. Kalian adalah menuduh saya bahwa saya menimbulkan masalah ketika saya hanya memberikan pengingat yang baik. Dax berbisik, "Daryl, ada apa?" Daryl hendak menjawab ketika dia melihat panci perunggu mendidih menjadi merah karena pemanasan dan memancarkan panas ke udara. Sunny tidak menyadari bahayanya, dia terus mengajar sambil berdiri tepat di depan panci mendidih. Ekspresi Daryl berubah drastis. Dia melemparkan dirinya ke Sunny tanpa sepatah kata pun dan memaksanya ke dalam pelukannya saat mereka jatuh ke lantai. Dia tahu bahwa dia tidak akan mendengarkan jika dia memintanya untuk lari sehingga dia harus melindunginya. "Daryl, apa? Apa yang kamu lakukan?" Sunny yang ditekan di bawah dari menjadi gugup saat dia diliputi rasa malu, pipinya memerah karena malu. Semua orang terkejut dan beberapa siswa laki-laki tidak bisa lagi menahan kekesalan mereka. "Daryl, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu mengambil keuntungan dari guru kami." Banyak mahasiswi yang merasa jijik dengan tindakan dari apa cabul kurang ajar. Dia melakukan itu untuk mendapatkan Miss Scott selama kelas.
Daryl merasa geli dan kesal pada saat yang sama ketika Sunny mencoba berjuang bebas. Dia berkata, "Nona Scott, tolong berhenti bergerak." Dia berteriak kepada yang lain, "Lari. Panci mendidih akan meledak." "Apa-apaan ini, para idiot ini? Hanya mencoba menyelamatkannya, tapi kau menuduhku berpikiran kotor." "Apa? Panci mendidih akan meledak?" Kerumunan terdiam sesaat sebelum tertawa terbahak-bahak. Declan mencibir, "Daryl, berhenti membuat alasan. Bangun dan biarkan Nona Scott pergi." Dapen Palmer tidak bisa menyembunyikan rasa jijik di wajahnya saat dia berteriak, "Daryl, kamu tidak tahu malu karena melakukan hal tercela seperti itu pada guru kita. Tunggu saja, aku akan memanggil otoritas sekolah." Dia berbalik untuk keluar dari kamar. Ledakan. Saat itulah suhu dalam panci mendidih mencapai puncaknya dan panci itu pecah. Seluruh ruang penghasil eliksir terguncang dari ledakan. Kerumunan ketakutan dan berhamburan ke samping dengan panik, beberapa gadis menangis. Dax bereaksi tepat waktu dengan meraih Daisy dan Dapen dan meninggalkan ruangan dengan tergesa-gesa. Cheers yang awalnya berdiri di belakang kerumunan sudah berjalan ke pintu kamar ketika mendengar peringatan dari tentang panci yang terbakar. Dia mempercayainya untuk beberapa alasan. Di samping para siswa itu, semua orang dari kelas jatuh ke tanah karena guaking. Ledakan itu berdampak besar dan semua orang terluka, banyak dari mereka mengalami lecet dari puing-puing panci mendidih yang meledak. Para siswa diselimuti abu dan mereka menangis kesakitan. Sebagian besar herbal di ruang penghasil eliksir dibakar menjadi debu. Bab 310. Sunny diliputi keterkejutan saat dia gemetar. Bagaimana dia tahu bahwa panci mendidih akan meledak? Para siswa juga terkejut dan mereka melihat Daryl dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin? Panci itu benar-benar meledak. Bagaimana dia tahu? Apakah dia baru saja memprediksi masa depan? Apakah dia melakukan sesuatu pada pot itu? Daryl mengabaikan tatapan orang banyak dan mengambil napas tajam. Dia bisa merasakan sensasi terbakar di punggungnya. Puing-puing dari panci mendidih menggores punggung dari. Selama ledakan dan api besar menyebar ke dia, kemejanya terbakar. Sunny terlindungi dengan baik dan dia baik-baik saja. Menyadari bahwa Daryl masih menekannya untuk melindunginya, dia menggigit bibirnya dan bertanya dengan lembut. "Daryl, bisakah kamu? Tolong bangun." "Oh." Daryl hanya ingat dan berdiri dengan malu. Dia tersenyum pada Sunny ketika dia melihat ekspresi malunya. "Saya tidak menyangka Miss Scott menjadi secantik ini ketika dia malu." Sunny buru-buru berdiri dan melihat ke sekeliling ruangan dengan pipi merona. Dia bertanya dengan gugup, apakah semua orang baik-baik saja? Dia memperhatikan bahwa banyak siswa terluka. Seluruh ruang produksi eliksir berantakan. Banyak muridnya mengalami luka akibat ledakan, terutama murid laki-laki di dekat panci mendidih, mereka mengalami luka yang lebih serius. Namun, dia lega karena tidak ada yang meninggal. Sunny panik. "Cepat, ke rumah sakit sekolah." Para siswa mendapatkan kembali ketenangan mereka ketika mereka mendengar kata-kata guru mereka. Siswa laki-laki yang terluka parah saling mendukung dan bangun ke arah rumah sakit. Dax berlari ke Daryl dan melihat darah di belakangnya dan menjadi khawatir. "Dari, apakah kamu akan mati? Apakah Anda perlu pergi ke rumah sakit sekolah?" Kemudian, dia memberi Daryl acungan jempol. Sungguh luar biasa bahwa dia tahu bahwa panci mendidih akan pecah, bahkan Dax sendiri terkejut. Beruntung Dax bereaksi tepat waktu dan tidak terluka, dia bahkan menyelamatkan kedua saudara sepupunya. "Aku tidak akan mati." Daryl tertawa. Rasa sakitnya berkurang karena hanya lecet kecil. "Aku akan melakukannya. Tolong periksa sepupu saya dulu." Mereka mendapat kejutan besar, kata Dax sebelum bergegas pergi, hanya menyisakan Daryl dan Sunny di ruang produksi ramuan. "Daryl." Sunny tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu bahwa panci yang mendidih akan pecah?" Dia masih tidak yakin alasan mengapa ledakan itu terjadi. Apakah dia Renis Astep saat memproduksi Blood Clotting Pea? Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia memproduksi pil pembekuan darah. Dia berpikir bahwa pil itu adalah tingkat pemula dan produksinya akan cukup mudah.
Daryl menjawab sambil tersenyum, Nona Scott, Anda melewatkan ramuan pengental es yang berfungsi untuk mengatur panas. Daryl melanjutkan dengan nada serius, bahan wajib herbisa dalam memproduksi pil pembekuan darah, atau akan ada bahaya panci mendidih pecah karena panas yang sangat tinggi. Sunny mengerti dan mengangguk, begitu. Dia seharusnya tidak pernah memproduksi pil tanpa kepercayaan penuh lagi di masa depan. Beruntung tidak ada yang mengalami luka fatal akibat ledakan tersebut. Sunny menoleh ke Daryl dengan rasa ingin tahu, Daryl, apakah kamu juga mengenal Alcherny? Dia bahkan tidak tahu bahwa ramuan penggumpal es adalah bahan yang diperlukan dalam memproduksi pil pembekuan darah. Namun, Daryl melihat semuanya. Daryl berpikir sejenak dan tersenyum rendah hati, aku tahu sedikit karena aku selalu tertarik pada eliksir. Saya sudah berlatih 3 dari 4 di antaranya. Sunny terkesan, produksi eliksir adalah ladang yang makmur di zaman kuno tetapi banyak resep gagal diturunkan sejak saat itu. Bahkan seorang instruktur penghasil eliksir dari sekolah heksat seperti saya hanya menghasilkan lusinan pil. Anda benar-benar pandai dalam hal ini karena mengetahui cara menghasilkan 4 karena Anda hanya seorang siswa. Daryl Oni tersenyum. Instrukturnya salah paham. Maksudnya dia menguasai 4 resep daripada hanya tahu cara menghasilkan 4 jenis ramuan. Ada ribuan eliksir di Infinite Elixir Manual. Daryl telah membacanya kapanpun dia punya waktu dan dia mempelajari manualnya secara menyeluruh. Dapat dikatakan bahwa dia dapat menghasilkan ribuan eliksir dan pil selama dia memiliki bahan yang tepat.